Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andris Naupreng Rustam dari Prodi Informatika Universitas Internasional Semen Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 3012-2100-08. Baik, jadi dibuatnya video ini bertujuan untuk perbaikan nilai kuis 1 pada mata kuliah Kalkulus 1. Untuk data diri saya terdapat di sini. Terdapat nama, prodi, dan nomor induk mahasiswa. Langsung lanjut saja. Oke, di slide ini merupakan soal dari kuis 1 Kalkulus 1. Kita langsung lanjut saja ke nomor 1. Nah, nomor 1 ini yaitu dapatkan domain dan range dari fungsi berikut. A, fx sama dengan 1 min akar x dan b, gx sama dengan 1 ditambah x kuadrat. Nah, pertama kita cari yang fx dulu. Nah, di sini fx sama dengan 1 min akar x. Bagaimana caranya? Jadi, pada akar x kita coba menggunakan suatu angka, akan tetapi untuk akar kita itu tidak boleh menggunakan angka yang bernilai minus atau negatif. Kita coba menggunakan 1 min akar 1. Akar 1 itu kan 1. Berarti 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, 0 itu boleh tetapi negatif tidak boleh ya. Itu berarti domain dari f yaitu x lebih dari 0 dan berarti terdiri dari 0 dan tak hingga. Jadi 0 itu termasuk sampai berapapun angkanya, dari 1 atau 1000 juta, itu pokoknya yang bernilai positif. Sedangkan pada range f kita disuruh mencari y-nya. Caranya yaitu pada 1 akar x diganti 0 nih. Terus pada akar itu sehingga hasilnya menjadi 1. Dan jika kita menggunakan 2 maka hasilnya negatif, kan pada akar itu tidak boleh hasilnya negatif. Jadi kita menggunakan min 1 atau angka negatif lainnya maka hasilnya akan positif. Oleh karena itu range pada f yaitu y kurang dari sama dengan 1 atau min tak hingga koma 1. Satunya juga termasuk karena ada sama dengannya. Lanjut ke B. Sama halnya dengan yang tadi, cuman di sini nggak ada akar, maka gx sama dengan 1 ditambah x kuadrat. Nah, kita coba gunain angka berapapun, contohnya coba min 1. Min 1 kuadrat, berarti min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Berapapun hasilnya, berapapun kita gunakan angka negatif, positif, maka hasilnya akan positif. Oleh karena itu, domain pada G ini merupakan X elemen real, yang itu berarti min tak hingga dan positif tak hingga. Nah, selanjutnya yaitu range dari G, yaitu kita cari Y dari X tersebut. Nah, coba kita gunain 1. 1 tambah 1 kuadrat sama dengan 2. Sedangkan misalnya kita gunakan 0 kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya tetap 1. Kan kita nggak boleh, kalau kita gunain min 1 maka hasil tetap sama, maka kita gunakan 1. Berarti Y sama dengan Y lebih dari sama dengan 1. Dan hasil domain range-nya berarti 1, tak hingga. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu dengan menggunakan fungsi pada soal nomor 1 yang tadi, dapatkan A domain dari f plus g. Yang kedua, B domain dari f per g. C domain dari g per f. Nah, kita dari A dulu nih. Domain dari f plus g yaitu, jadi f plus g itu yang berarti domain C itu domain f irisan domain G. Kan tadi sudah ditentuin tuh bahwa domain yang tadi tuh. Nah, coba kita lihat dari grafik ini. Nah, kan dari 0, tadi ada yang dari 0 sampai
positif tak hingga. Terus ada yang dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, di sini kita dapat saat kita arsir dapat dari titik 0 sampai positif tak hingga. Oleh karena itu berarti domain F ditambah domain G sama dengan 0, positif tak hingga. Selanjutnya itu domain dari F per G. Nah, pada bagian ini kan sudah ada 1 min akar X per 1 plus X kuadrat. Nah, coba kita lihat dari penyebutnya nih. Coba X-nya kita gunakan angka berapapun pasti positif. Oleh karena itu, kita berarti domainnya tetap 0, positif tak hingga. Nah, selanjutnya yang C, domain dari G per F. Nah, kita lihat lagi dari penyebutnya. 1 min akar X. Nah, coba kita gunakan 1 min akar 1. Pasti hasilnya 0. Coba kita gunakan 1 min akar 0, pasti hasilnya 1. Oleh karena itu kan kita nggak bisa kalau kita gunain 1 hasil pasti 0. Oleh karena itu kita guna yang ini terus, berarti X itu tidak sama dengan 1. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Dapatkan F irisan G dari fungsi pada nomor 1 yang tadi. Nah, kan tadi sudah kita ketahui bahwa Fx sama dengan 1 min akar X dan Gx sama dengan 1 plus X kuadrat. Nah, ditanya F irisan G itu apa? Nah, di sini itu dari sebelah kanan ya. Jadi kita tulis dulu F kurung buka dalam kurung G terus dalam kurung X. Nah, kita masukin dulu dari G-nya dulu, yaitu 1 plus X kuadrat. Selanjutnya kita masukin Fx. Nah, di sini gimana mindahinnya? Nah, kan di sini ada 1 min X kuadrat, berarti 1 C1 min terus 1 plus X kuadratnya kita masukin ke dalam sini. Maka itulah hasil dari F irisan G X. Nah, kita lanjut ke sketsa grafik dari fungsi G pada nomor 1 jika diketahui grafik berikut. Nah, di sini ini contohnya berarti ini X kuadrat nih. Nah, jawabannya yaitu dari soal yang tadi, kalau Y sama dengan 1 plus X kuadrat berarti titiknya di Y. Lalu kalau X kuadrat itu berarti ke atas. Ke atas pokoknya. Panjang. Nggak habis-habis pokoknya ke atas. Sampai mentok. Nah, kalau di titik X itu berarti di angkanya ini di dalam kurung. Misalnya dalam kurung 1 plus X kuadrat berarti di titik X berarti X sama dengan dalam kurung 1 plus X kuadrat. Nah, pokoknya kalau tidak di dalam kurung itu Y yaitu vertikal, kalau di dalam kurung itu X yaitu horizontal. Selanjutnya nomor 5. Uraikan fungsi berikut dalam bentuk sin dan cos, yaitu sin dalam kurung 2V plus X. Nah, kan di sini kita diketahui itu ditanya itu sin cos dari sin 2V plus X. Nah, di sini kita harus tahu rumus dari sin. Nah, kan ada rumusnya nih, sin A plus B. Nah, di sini A-nya itu 2V dan B-nya itu X. Langsung aja kita gunain rumusnya, itu sin A plus B itu sin A cos B plus cos A sin B. Langsung kita gunain 2V-nya, kita terapkan rumusnya, yaitu sin 2V plus X sama dengan sin 2V cos X ditambah cos 2V sin X. Nah, sin 2V itu berapa sih? Kalau di pada tabel, ada tabel pokoknya, saya lupa namanya. 2V itu nilainya 0. Berarti 0 dikali cos X dan
cos 2V itu hasilnya bernilai 1, berarti 1 dikali sin X. Dan hasilnya kalau 0 dikali cos X berarti 0 plus 1 sin X berarti hasil sin X. Selanjutnya itu nomor 6. Dapatkan gradien dan persamaan garis singgung di titik P dari Y sama dengan 2 min X kubik atau X pangkat 3 di titik P 1,1. Nah, di sini kita lihat dulu, Y-nya itu 2 min X pangkat 3. Nah, di titik P ini 1,1. Satu yang sebelah kiri yaitu X0 atau X awal, yang sebelah kanan itu Y0 atau Y awal. Nah, rumus Y pada bagian grafik gradien yaitu Y sama dengan Y0 plus M dalam kurung X dikurang X awal atau X0. Nah, kita cari dulu M-nya. M-nya itu menggunakan rumus lim. Karena di sini 1, maka kita gunakan 1, berarti lim X mendekati 1 Fx dikurang F1, karena kita di sini X-nya 1. Kita gunain 1 per X min 1. Karena di atas juga 1. Nah, kita jumlah-jumlah, kita masukin angka-angkanya. Pertama Fx itu berarti pakai yang Y di sini 2 min X pangkat 3. Terus dikurangin F1. F1 berarti X-nya itu diganti dengan 1. Nah, hasilnya yaitu 2 min X pangkat 3 min 2 min 1 pangkat 3. Dan yang hasil tuh 2 min X pangkat 3 min 1. Nah, kan di sini ada 1 min. Jadi hasilnya tuh, hasil ininya 1 min X pangkat 3 nih. Caranya gimana nih biar bisa ngapus bawahnya? Caranya yaitu minnya itu dipindahin ke depan. Lalu 1 ke belakang, jadi X pangkat 3 nya jadi plus, minnya kita dalam kurung sini jadi min dalam kurung X pangkat 3 min 1. Nah, selanjutnya di sini kita jadi bisa memfaktorkan dari angka tersebut atau hal tersebut. Nah, faktor dari min dalam kurung X pangkat 3 min 1 yaitu X min 1 dikali X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah, ini tinggal kita coret X min 1, coret. Selanjutnya kita masuk di sini nih, min 1. Min ini betul masuknya 1. Nah, tinggal kita masukin angkanya sesuai X-nya. Ini X pangkat 2 nih. Kita masukin angkanya min dalam kurung 1 dalam kurung 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 1. Yang hasilnya min 3. Jadi hasilnya min 3. Lanjut kita di nomor 7. Di sini soalnya itu diberikan Fx itu ada 3. Yang pertama itu 2x. Yang kedua itu 1, yang ketiga itu min 2x plus 4. Nah, di sini itu untuk menentukan kiri, kanan dan x-nya itu di sini ada ya. Nah, kan di sini berapa nilai F1? Kita langsung masuk ke jawabannya. Nah, di sini ditanyakan F1 itu berapa? Di sini di bagian tengah nih, bagian kedua ini ada 1, X sama dengan 1, berarti F-nya itu berarti 1. F1 itu bernilai 1. Kita lanjut yang ke B. B itu berarti lim X mendekati 1 plus berarti limit kanan. Nah, limit kanan itu yang mana? Karena yang bagian bawah ini min 2x plus 4 ini 1 kurang dari x kurang dari 2, dan sedangkan yang di atasnya itu 2x 0 kurang dari x kurang dari 1 nih, karena kan berarti yang 0 kurang dari x ini lebih kecil. Berarti itu bagiannya ini limit kiri, sedangkan yang bawah ini limit kanan. Nah, kita langsung eksekusi rumusnya. Jadi min 2x plus 4, jadi kita min 2, kita masukin 1 karena limit x mendekati 1, dan hasilnya 2. Yang C juga sama, berarti pakai yang
rumus 2 yang make fungsi 2x berarti hasilnya juga 2. Jadi diketahui, jadi yang D ini apakah fx continue di x sama dengan 1? Nah, kan kita bisa lihat nih, limit x mendekati 1 bagian kanan dan kiri itu hasilnya sama. Berarti limitnya ada, akan tetapi fungsi x itu kan 1. Sedangkan hasil dari hasil limitnya ini 2. Oleh karena itu, karena fungsi x tidak sama dengan limit fx x mendekati 1, berarti fx tidak continue di x sama dengan 1. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah-salah kata dalam penjelasannya atau banyak kata-kata yang rumit yang tidak dapat dimengerti, saya mohon maaf. Saya Andres pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.